warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ibu mengajak kalian untuk berdoa. Ayo kita berdoa, belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk berdoa surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan An-Nas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, Ibu mau memeriksa kehadiran kalian. Ya, dari yang absen pertama, Joko. Hadir, Bu. Naila. Hadir, Bu. Salsa. Hadir, Bu. Dwi. Hadir, Bu. Cynthia. Izin. Izin kemana dia? Ada acara keluarga, Bu. Oh ya. Ada suratnya ya tadi? Ada, Bu. Ya. Siti. Ada, Bu. Farhan. Gak ada? Oh ya, gak ada. Kenapa kamu ketawa? Ibu ikut ketawa kalau kamu ketawa. Selanjutnya, Sela. Ada, Bu. Jangan ketawa loh kamu, Sela. Ibu jadi ikut ketawa kalau ketawa. Oh, Ibu bertanya kehadiran kok ketawa. Reno. Hadir? Ya. Berarti yang tidak hadir satu ya, izin ya itu tadi. Ya. Nanti Ibu. Selanjutnya Ibu mau menanyakan kabar kalian. Halo anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Di dalam masa pandemi seperti ini, kalian itu harus semangat dalam belajar ya. Pastinya, Bu. Oke. Jangan sampai kalian itu tidak semangat dalam belajar. Karena kenapa? Karena kita bisa syukur alhamdulillah dapat belajar, dapat sekolah, dapat menuntut ilmu. Kita bandingkan orang-orang yang ada di bawah kita. Dia ingin sekolah tapi dalam keadaan dia tidak bisa sekolah karena masalah dalam keadaannya tersebut. Ya anak-anak, saran Ibu hanya bisa memberikan motivasi kepada kalian. Kalian itu harus semangat, raih cita-cita setinggi langit. Walaupun masa pandemi seperti ini, kalian itu juga harus rajin dalam belajar ya. Baik, Bu. Jangan lupa, kalau belajar itu diiringi dengan doa, sholat yang utama. Sholat itu kan yang utama, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu mau memberikan tujuan atas apa yang akan kita pelajari saat ini, yaitu mengenai materi zakat ya.
Dan yang ketiga, membersihkan hati. Bu tanya. Iya, ya. Apakah materinya ditulis, Bu? Iya, nanti ditulis. Oh iya. Bentar ya, Ibu mau menjelaskan dahulu. Oke. Setelah ini kalian tulis bisa. Di dalam ketiga hal ini, kenapa kita dituntut untuk membahas ini? Karena pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari kita tentu melakukan suatu kesalahan tanpa kita sadari dan tanpa kita tidak sadari. Maka dari itu zakat akan membersihkan ketiga hal ini. Apabila hati kita kotor, jiwa kita kotor, diri kita kotor, akan dibersihkan dengan yang namanya zakat. Paham? Paham, Bu. Ya. Dari materi zakat ini, Ibu mau menjabarkan menjadi zakat fitrah, di mana zakat yang dilakukan pada waktu Idul apa? Idul Fitri. Zakat fitrah. Iya, Idul Fitri. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apa arti zakat itu? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu ya. Oke. Zakat menurut bahasa yaitu tumbuh, bertambah, serta berkembang. Sedang fitrah yaitu apa? Suci. Iya, pintar kamu Dwi. Suci atau apa? Hmm, Atau bersih. Kita masuk ke dalam zakat dulu. Zakat menurut bahasa ini tumbuh, bertambah, serta berkembang. Sedang menurut istilah yaitu kewajiban pada harta tertentu. ditulis saja, Bu. Ya. Kewajiban pada harta tertentu untuk orang tertentu dan dalam waktu tertentu. Bisa dibaca ya? Bisa, Bu. Kewajiban pada harta tertentu. Harta tertentu ini bisa jadi yaitu makanan pokok, sumber pertanian, dan lain sebagainya. Orang tertentu ini maksudnya nanti dijelaskan di materi selanjutnya. Ibu mau menjelaskan sebentar mengenai surahnya. Ada yang tahu di dalam surah apa zakat dijelaskan? Surat Al-Ankabut. Bukan, di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi Al-Baqarah apa ini? Ayo, ada yang tahu Al-Baqarah berapa? 17, Bukan. Ayo lagi ada yang tahu? 23, Salah, hampir mendekati. 24. Hampir mendekati, yaitu Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, ayo ada yang tahu apa artinya? Zakat itu wajib. Bukan. Gini ya, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta rukuklah beserta orang yang melaksanakan rukuk. Maksud ayat ini, ya tentu benar itu tadi, tapi hampir mirip. Kita dituntut untuk melaksanakan zakat. Fitrah itu tadi ya, suci atau bersih. Jadi penggabungan antara zakat fitrah, ada yang tahu apa penggabungan antara zakat fitrah? Penggabungan pengertian maksudnya. Bertambah suci, bertambah bersih. Gini, yaitu sejumlah harta benda, yaitu berupa
Wajib. Pintar sekali, wajib. Wajib bahasa lainnya apa, Dwi? Fardu ain. Iya, fardu ain. Betul, betul, betul. Nanti kamu dapat nilai plus. Hore. Selanjutnya, Ibu mau menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan zakat fitrah. Dari yang pertama ya. Dihapus saja itu, Bu. Sudah selesai nulisnya. Oke. Cukup, Bu. Oke ya. Yang pertama, apa tadi ketentuannya? Apa ini? Rukun zakat. Iya, rukun zakat. Rukun zakat yang pertama yaitu niat. Niat. Yang kedua, Islam. bukan, itu masuk ke syarat. Ada pemberi. Nama lain pemberi apa? Pezakat. Bukan. Nama lain pemberi yaitu Mustahik. muzak. Yang ketiga ada Penerima. iya. Nama lain penerima. Mu. Ayo, nama lain penerima. Mustahik. Pintar kamu. Aduh. Kemarin kamu juara 1 ya, Dwi ya? Alhamdulillah, Bu. Pantas. Tadi kamu berarti sudah membaca. Mustahik, Bu. Iya, mustahil. Oh, iya. Lalu yang terakhir apa? Ada barang. Ada barang. Ada barang yang dizakatkan. Kan. Ya, kita membahas niat. Kenapa niat masuk dalam rukun? Karena kalau tidak niat nanti zakatnya tidak sah, Bu. Iya, betul. Di dalam suatu hal apapun, niat ini menjadi tonggak dan tujuan utama kita melakukan suatu ibadah. Seumpama kita tidak niat, tentu kita tidak akan merasakan apa yang namanya keikhlasan dan ketulusan. Maka dari itu, niat menjadi tujuan dan tonggak utama adanya perbuatan baik dan akhlakul karimah. Selanjutnya, mengapa ada pemberi? Kenapa ada muzaki di dalam zakat? Ya, karena kalau nggak ada pemberi penerima, barangnya siapa yang mendistribusikan? Oh iya, betul. Ada pemberi. Tentu di dalam zakat selalu ada pemberi dan penerima. Karena mereka kontribusi bersama, pemberi dan penerima. Berkontribusi untuk bersama. Ada barang yang dizakatkan, ini juga tentu ada. Yang kedua yaitu apa? Syarat. Syarat zakat. Iya, di dalam syarat zakat ini ya anak-anak ya, yang pertama yaitu apa? Islam. Yang kedua yaitu apa anak-anak yang kedua selain Islam? Yang kedua yaitu, aduh kamu ketawa Dwi, gak boleh ketawa. Maaf, kamu. Bu. Maaf. Islam. Yang kedua yaitu hidup atau dalam keadaan masih Bernafas. hidup. Iya, bernafas.
di malam hari raya Idul Fitri. Orang yang masih hidup ini ya sekitar jam, maksudnya orang yang tidak meninggal. Kan ada atau biasanya orang yang meninggal di malam hari raya Idul Fitri. Oh Itu iya. sudah tidak boleh. Tapi ketika malam hari raya Idul Fitri itu masih hidup itu boleh. Tapi kalau meninggalnya pagi hari, maksudnya pagi hari kan malamnya sudah masuk hari raya Idul Fitri. Ya. Terus meninggalnya besok pagi, itu enggak nganu. Itu boleh kan meninggalnya pagi hari. Tapi kalau malam hari, ketika malam hari raya Idul Fitri itu sudah tidak boleh. Kan masih hidup ketika terbenamnya matahari di waktu malam hari raya Idul Fitri. Ada barang kelebihan dan dari diri sendiri atau keluarga. Maksudnya barang yang dia punya itu kelebihan dari dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi dia mampu. Seperti itu. Lalu selanjutnya sudah ditulis ya anak-anak? Ibu hapus. Sudah Bu, tapi syarat zakatnya belum. Oh iya, tulis dulu ya. Yang rukun saja Bu yang dihapus. Tidak apa-apa. Gak apa-apa, boleh. Tidak apa-apa, boleh. Ibu mau menjelaskan mengenai Agak besar dikit Bu, yang belakang tidak kelihatan. oh ya, benda atau barang yang dizakatkan. Ayo, ada yang tahu benda atau barang apa saja yang akan dizakatkan? Beras, Ya, betul, beras. Apa lagi? gandum, ya yang saya tahu uang, Ya, bisa uang. Tapi lebih lengkapnya itu beras ini tadi masuk dalam makanan pokok. Selanjutnya itu hasil pertanian juga masuk dalam beras ini. Selanjutnya yaitu harta yang dia punya. Seperti itu. Ini syarat zakatnya boleh Ibu hapus? boleh, sudah Bu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai siapa saja seorang yang disebut mustahik atau Penerima zakat. penerima zakat. Iya, penerima zakat. Ada yang tahu siapa orang yang termasuk mustahik atau penerima zakat? Fakir miskin, Betul, fakir miskin. Selanjutnya, goror, garim. ya gorim. Garim itu apa, Nak? Ayo. Yang punya utang itu loh Bu. Iya, garim yang punya hutang. Selanjutnya apa? Amil, Ya, 100 untuk kamu. Amil. Amil ialah seorang yang bertugas di dalam kegiatan zakat seperti pemeliharaan, seperti penjagaan, pemasukan dan pengeluaran. Seperti itu. Selanjutnya yaitu 31. Ayo, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Gak ada? Sabilah atau Ibnu Sina. Sabilah dan Ibnu Sina maksudnya. Sabilah dan apa? Ibu kok lupa toh? Ada yang tahu nak? hamba sahaya, Bukan hamba sahaya, beda. Ya, ibu tahu Sabilah dan Asabil, Ibnu Asabil. Sabilah dan Ibnu Asabil. Atau biasa dibilang gini, orang dalam perjalanan gitulah ya. oh Disingkatnya iya, gitu.
hamba sahaya. Hamba sahaya itu mendapatkan zakat. Ditulis, Bu. Iya, hamba sahaya. Ini maaf ya, tulisan ibu agak kurang jelas, tapi bisa dibaca ya. Bisa. Oke, alhamdulillah. Ya, ini sudah ditulis ya. Sudah, Bu. Oke, sekarang ibu akan menjelaskan siapa saja orang yang tidak mendapatkan zakat fitrah. Ada yang tahu siapa orang yang tidak mendapatkan zakat fitrah? Orang kaya. Ya, betul sekali. Orang kaya. Hartanya kan banyak. Hartanya banyak, dia mampu. Maka dari itu, orang kaya tidak mendapatkan zakat fitrah. Nanti kalau orang kaya diberikan zakat fitrah, apa yang akan terjadi menurut kalian? Tambah kaya. Yang miskin tambah miskin. Iya, itu juga bisa. Tapi terkadang hati seseorang kan kita tidak tahu ya. Bisa saja dia akan tersinggung ketika kita memberikan zakat kepadanya karena dia sudah mampu. Dan nanti akan berkata, berikanlah saja kepada orang yang fakir miskin karena saya sudah mempunyainya. Kemungkinan besar dia akan bilang seperti itu. Yang kedua itu orang kafir. Yang ketiga yaitu siapa? Yang ketiga, keluarga Rasulullah. Atau disebut ahlu apa? Bait. Iya, ahlu bait. Iya, dari penjelasan ini tadi, Ibu mau menambahkan di dalam syarat zakat tadi yang pertama yaitu mu'alaf, ya. Orang yang mu'alaf itu juga bisa dikatakan syarat zakat. Seperti itu. Selanjutnya, ya. Bukan deh. Orang yang menerima zakat ini tadi, bukan orang yang syarat zakat ya, Nak ya. Orang yang menerima zakat ini tadi yang terakhir yaitu mu'alaf. Oh iya. Seorang mu'alaf bisa menerima zakat. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dari penjelasan Ibu tadi? Belum, Bu. Tidak Belum? ada. Oh ya. Kalau belum ada ya udah. Ibu mau menyimpulkan ya. Kita menyimpulkan bersama-sama bahwasanya di dalam zakat fitrah. Zakat yaitu suatu hal di mana kita akan merasa aman, tentram. Di mana zakat fitrah ini memiliki kandungan yaitu membersihkan diri, membersihkan jiwa, dan membersihkan hati untuk mendekatkan diri kepadanya dengan cara memberikan sesuatu kepada orang tertentu. Seperti itu. Dapat disimpulkan juga bahwasanya zakat fitrah yaitu suatu jumlah barang atau suatu makanan pokok di mana makanan pokok itu dikeluarkan oleh seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membersihkan jiwa dirinya agar mereka itu merasa tentram, anak-anak, agar mereka merasa tenang ketika sudah membersihkan dirinya dengan cara berzakat. Coba contohnya ya, seumpama ada orang yang kaya raya tetapi dia merasa tidak nyaman. Itu penyebabnya kenapa? Kurangnya iman. Bukan. Orang kaya tersebut jarang mengeluarkan sedekah, jarang mengeluarkan zakat. Makanya dia merasa kurang nyaman dengan harta yang telah dia miliki. Maka dari itu, kita sebisa mungkin sebagai seorang muslim ya anak-anak ya, jangan lupa dengan yang namanya zakat fitrah. Karena kenapa? Karena tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya hukum zakat fitrah itu apa? Wajib. Wajib, ya. Yuk, sudah ditulis semuanya ya? Sudah, Bu. Ya, nanti ditaruh di meja ibu guru, lalu ibu akan mengecek hasil kerja kalian. Terus untuk selanjutnya, materi selanjutnya itu kita apa? Materi selanjutnya yaitu tentang sedekah. Sedekah yaitu pemberian. Kita memberikan sesuatu kepada seseorang. Nanti bisa dijelaskan di
mendengarkan. Jangan lupa belajar, seperti itu. Dari pembelajaran hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian boleh pulang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.